where you can't get what you want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11C2. Kali ini kita sudah ada di Museum Satria Mandala. Langsung aja kita masuk ke dalamnya. Hai teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Karena hari ini kita akan mengajak kalian semua untuk ikut menjelajahi Museum Satria Mandala. Siap-siap untuk takjub saat kita mulai mengungkapkan hidden gems apa aja sih yang ada di Museum Satria Mandala. Kalian percaya nggak sih kalau di sini, tepat di jantung kota Jakarta, ada sebuah tempat yang menyimpan memori dan harta karun yang kaya akan sejarah kemiliteran Indonesia? Yap, seperti yang kalian sudah tebak, Museum Satria Mandala. Tempat ini gak hanya sekedar museum loh guys. Tempat ini bagai mesin waktu yang bisa membawa kalian pada perjalanan melalui kisah-kisah berani para pejuang Indonesia. Di dalam museum dipamerkan pula foto-foto dokumentasi sejarah, atribut ketentaraan, dan beberapa peninggalan dari petinggi militer seperti Jenderal Sudirman, Jenderal Urip Sumoharjo, Jenderal Abdel Nasution, dan Jenderal Soeharto. Ada pula koleksi kendaraan perang Museum Satria Mandala, mulai dari tank, panser, jeep, helikopter, kapal, hingga berbagai jenis pesawat terbang. Selain itu, ada banyak juga senjata kuno yang tak termakan oleh waktu, hingga terasa kenangan perang yang menceritakan kisah perjuangan bangsa kita di masa lalu. Tempat ini seperti tambang emas barang bersejarah. Dan kalian tahu bahwa setiap artefak yang ada di tempat ini memiliki kisah uniknya sendiri, kayak lagi masuk ke dalam buku sejarah kehidupan nyata, tapi versi lebih kerennya. Tak hanya berisi barang-barang bersejarah yang menyimpan berbagai histori TNI, di museum ini juga banyak sekali menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Salah satunya adalah tragedi Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi usai proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 24 Maret 1946. Peristiwa ini merupakan peristiwa pengosongan dan pembakaran kota Bandung agar tidak menjadi markas sekutu dan NICA atau Netherlands in the Civil Administration. Berawal dari datangnya sekutu pada 12 Oktober 1945 yang tiba-tiba memaksa warga Bandung untuk menyerahkan senjata yang mereka peroleh dari tentara Jepang. Lalu situasi semakin mencekam akibat terjadinya tindakan yang mengacaukan keamanan negara yang dilakukan oleh orang-orang Belanda yang baru saja bebas dari kamp tahanan saat itu. Hingga tersampaikannya ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengosongkan wilayah Bandung yang sudah dikuasai oleh sekutu, serta munculnya perintah pengosongan Bandung oleh pemerintah Republik Indonesia yang disepakati oleh pasukan Indonesia dengan ketentuan hanya meninggalkan Bandung sejauh 10-11 km dari pusat kota demi mempertimbangkan keselamatan rakyat dan juga politik. Jenderal Urip Sumoharjo adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Ia lahir pada tahun 1893 di Yogyakarta dan bergabung dengan pergerakan nasional sejak muda. Ia terlibat dalam berbagai gerakan perlawanan terhadap penjajah Belanda, termasuk dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Selain itu, Urip Sumoharjo juga aktif dalam bidang politik dan militer. Beliau memainkan peran penting dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Jenderal Urip Sumoharjo meninggal pada tahun 1948, meninggalkan warisan perjuangan yang menginspirasi bagi generasi selanjutnya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kiprahnya sebagai pejuang kemerdekaan dan tokoh militer akan terus diingat dan dihargai dalam sejarah Indonesia. Jenderal Soeharto. Jenderal Besar TNI Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai presiden pada tahun 1968 menggantikan Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut. Menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR atau MPR oleh ribuan siswa. Ia merupakan orang terlama yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Aha Nasution atau dengan nama lengkap Jenderal Besar Abdul Haris Nasution adalah seorang jenderal TNI Angkatan Darat dan pahlawan nasional yang namanya terus dikenang oleh masyarakat Indonesia. Ia juga salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 atau juga dikenal dengan G30 SPKI. Semasa hidupnya, Aha Nasution banyak memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia ataupun bagi institusi militer. Aha Nasution, ia lahir di Huta Pungkut, Kecamatan Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 3 Desember 1918. Ia anak kedua dari pasangan Haji Abdul Halim Nasution dan Zahara Lubis. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution adalah seorang jenderal berpangkat tinggi dan politikus Indonesia. Beliau bertugas di militer selama Revolusi Nasional Indonesia. Jenderal Besar TNI Raden Sudirman atau yang umum diketahui sebagai Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia yang menjabat sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama. Ia adalah sosok yang sangat dihormati di Indonesia. Ia aktif dalam menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi loh. Pada awalnya, Jenderal Sudirman adalah seorang guru, bahkan pernah menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah dasar Muhammadiyah. Namun, semenjak Jepang menduduki Hindia Belanda, ia bergabung pada Tentara Peta atau Pembela Tanah Air. Pangkat terakhirnya yaitu menjadi Jenderal Besar Anumerta. Wah, banyak sekali yang bisa kita pelajari loh ternyata dari Jenderal Sudirman. Jadi, itu dia teman-teman, Museum Satria Mandala dengan segala kemegahannya. Semoga saja dengan adanya vlog ini, kalian akan merasa terbantu untuk mengetahui sejarah kemiliteran serta perjuangan Indonesia di masa lampau. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Teruslah menjelajah, tetap penasaran, dan jangan pernah berhenti mencari keajaiban masa lalu. Halo semuanya, kita udah selesai nih jalan-jalannya di Museum Satria Mandala. Gimana, video kita seru kan? Seru dong! Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!